Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat semansa semuanya, kami dari kelompok 5 calon Dewan Perwakilan Siswa, calon pengurus OSIS, dan calon petugas Kamtib. Di sini, kami akan melakukan literasi bersama dengan topik kantin sekolah versus GrabFood. Namun, sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Darmasteja dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai calon pengurus OSIS. Perkenalkan, saya atas nama Lo Astia Priani dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini sebagai calon petugas Kamtib. Perkenalkan, nama saya Madi Rama Kanarehan dari kelas 11 MIPA 3 sebagai calon petugas Kamtib. Halo, perkenalkan nama saya Putri Pratiwi dari kelas 11 MIPA 3 sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa. Perkenalkan, nama saya Madimas Pratnya Prabowo dari kelas 11 MIPA 4. Saya dari calon petugas Kamtib. Perkenalkan, nama saya Deomadi Dimas Satria Wicaksana. Saya dari kelas 11 MIPA 9. Saya di sini merupakan calon pengurus OSIS. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Aimeti Fredi. Saya dari kelas 10D. Di sini saya sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadir Putra Dewata dari kelas 10D sebagai calon Dewan Perwakilan Siswa. Baiklah, demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya, marilah mulai saja literasi kita pada hari ini. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua kantin sekolah versus GrabFood, yang ketiga pandangan dari siswa, yang keempat alasan adanya aturan dilarang memesan melalui aplikasi online, yang kelima solusi atau upaya, yang keenam pertanyaan dari siswa beserta jawabannya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Kantin sekolah merupakan salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus. Seperti yang kita ketahui, bahwa kantin di SMA Negeri 1 Singaraja mulai beroperasi kembali belum lama ini, setelah diberlakukannya full day school. Era new normal telah membawa perubahan terhadap kantin di SMA Negeri 1 Singaraja. Berbeda dengan sebelum pandemi, saat ini makanan dan minuman yang ada di kantin dijual dengan lebih praktis. Tentunya dengan jenis dan persediaan yang lebih terbatas. Selanjutnya, Nah, sahabat semansa, meski kantin telah dibuka, masih ada beberapa siswa yang memesan makanan atau minuman melalui aplikasi online, khususnya GrabFood. Padahal, sekolah memiliki aturan di buku saku yang melarang pemesanan makanan dari luar. Nah, jika dilihat dari segi ekonomis, kantin itu lebih unggul dibandingkan dengan GrabFood. Karena memesan makanan melalui GrabFood biasanya terdapat tambahan ongkos kirim atau biaya sehingga harganya lebih mahal dari harga aslinya. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari efisiensi waktunya. Memesan melalui GrabFood itu membutuhkan waktu yang lebih lama, mulai dari kalian memilih menu, pembuatan makanan atau minuman, hingga pengantaran. Nah, sedangkan berbelanja di kantin memerlukan waktu yang lebih singkat karena jaraknya yang dekat dan minuman serta makanan yang tersedia di kantin sudah dikemas. Dengan waktu istirahat siswa yang tergolong terbatas, maka akan lebih efisien bagi siswa untuk membeli makanan dari kantin sekolah. Baik, selanjutnya, pada buku saku siswa di SMA Negeri 1 Singaraja pada pasal 28 tentang klasifikasi makanan dan minuman, tertulis bahwa siswa tidak diperbolehkan memesan makanan dan minuman dari luar sekolah menggunakan aplikasi online. Nah, tahukah kalian mengapa hal tersebut dilarang? Berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan dari Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, yaitu Ibu Madesri Astiti SPD MPD dan juga Bapak Gede Budijaya SPD MPD, hal tersebut tidak diperbolehkan karena beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama,
Sekolah tidak dapat menjamin kehigienisan atau kelayakan makanan yang dipesan melalui GrabFood. Dan yang kedua, apabila ada siswa yang sakit setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang dipesan melalui GrabFood selama jam pelajaran sekolah, maka sekolah akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Ini dikarenakan hal tersebut tidak dalam pengawasan sekolah. Berbeda halnya dengan kantin sekolah, yang di mana semua makanan dan minuman yang dijual telah melalui proses seleksi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa makanan atau minuman itu layak dikonsumsi, harganya dapat dijangkau oleh siswa, dan tentunya tidak membahayakan siswa. Jika dilihat dari beberapa tanggapan siswa, banyak didapat pro dan kontra mengenai hal ini, di mana banyak siswa yang merasa bahwa makanan dan minuman yang dijual di kantin kurang bervariasi, serta menu makanannya yang kurang atau tidak bervariasi. Kemudian terdapat juga beberapa siswa yang menyatakan bahwa kesegaran makanan di kantin kurang segar dikarenakan makanannya tersebut telah dipersiapkan dari pagi, sehingga membuat kesegaran makanannya menjadi menurun di siang hari. Tapi ada juga beberapa siswa yang menyatakan bahwa makanan yang dijual di kantin jauh lebih sehat dibandingkan GrabFood. Karena makanan di kantin juga menyediakan beberapa variasi buah seperti buah jambu, nanas, semangka, dan lain-lain yang dikemas dalam bentuk rujak buah ataupun buah asli yang sudah dipotong. Adapun solusi dan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi siswa-siswi yang memesan makanan secara online adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak variasi menu yang ada di kantin sekolah secara bertahap, agar siswa-siswi tidak mudah bosan dengan makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah. Yang kedua, memperbanyak stok atau persediaan makanan agar tidak cepat habis saat jam istirahat kedua. Yang ketiga, memperpanjang waktu operasi kantin untuk mencegah siswa-siswi yang tidak mendapatkan makanan karena jam istirahatnya diambil oleh guru mata pelajaran. Yang keempat, makanan dan minuman yang dijual di kantin dibawa secara bertahap sesuai dengan jam istirahat siswa, agar kesegaran makanan tersebut tetap terjaga. Dan yang kelima, menerapkan sanksi yang tegas agar siswa-siswi tidak memesan makanan dari luar sekolah secara online. Sebelumnya, kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Singaraja dan memilih 5 pertanyaan terbaik dari seluruh pertanyaan tersebut, dan yang kali ini akan kami jawab satu persatu. Mulai dari pertanyaan pertama, atas nama Niluh Mang Puspita Widyaningsih dari kelas 10G, dengan pertanyaan, selain keterbatasan jenis makanan, kantin juga terkadang kekurangan kuantitas atau jumlah produk. Mengapa? Baik, sekarang kami akan menjawabnya. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ibu Kadek Rima Dara Widyasari selaku staf kantin SMA Negeri 1 Singaraja, jawabannya adalah pihak kantin adalah pihak yang mendistribusikan produk dari produsen luar. Dan kenapa produk di kantin kurang variatif dan stoknya sedikit, itu kembali lagi ke produsen masing-masing. Karena pihak kantin telah memberikan ketentuan jika setiap produsennya diberikan memproduksi maksimal 5 jenis produk, dan setiap jenisnya dibatasi sampai dengan 100 pieces. Itu jumlah yang sangat banyak, bukan? Tetapi belum ada produsen yang mencukupi atau menyentuh batas maksimal dari ketentuan tersebut. Jadi, faktor yang mempengaruhi kurangnya variasi dan kuantitas produk di kantin karena pihak produsen belum mampu menyanggupi memproduksi produk sebanyak-banyaknya. Dan ketentuan lainnya dari pihak kantin untuk menghindari jenis produk yang kurang disukai oleh siswa, yaitu produk yang tidak laku selama hitungan hari, mungkin akan dihentikan produksinya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, atas nama Putu Karina Andiniasa dari kelas 11 MIPA 1. Apakah makanan yang dijual di kantin sekolah per ruangannya bisa dibedakan?
atau sumber makanan yang dijual di kantin sekolah itu sama, sehingga makanan yang dijual sejenis. Lalu, apakah kami dari para siswa bisa menjual makanan yang kami produksi di kantin sekolah? Nah, sebelumnya, karena produsen diberikan ketentuan untuk memproduksi 5 jenis dan batas maksimal per jenisnya yaitu 100 pieces. Kemungkinan dalam 3 kantin yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja merupakan produsen yang sama. Dan hal itu juga untuk menghindari kerumunan dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Singaraja di salah satu kantin saja. Mengingat banyaknya jumlah siswa SMA Negeri 1 Singaraja dan di sekolah ini hanya tersedia 3 kantin. Untuk poin selanjutnya, apakah dari para siswa bisa menjual makanan yang diproduksi di kantin sekolah? Hal ini belum diperbolehkan dari pihak kantin, mengingat jika siswa diperbolehkan menjual produknya di kantin sekolah, tentu siswa lain yang memiliki produk tersendiri ingin menjualnya di kantin sekolah juga. Jika hal tersebut terus terjadi, maka produsen dari siswa akan terus bertambah. Jika jumlah produsen dari siswa terus bertambah, itu akan mempengaruhi jumlah konsumen dari siswa. Tentunya konsumen dari siswa akan semakin sedikit. Dan itu akan berdampak kepada kantin. Jadi, hal ini belum diperbolehkan. Jawaban tersebut juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari staf kantin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari siswa atas nama Wayan Srifadi Kemulia Devi, kelas 11 MIPA 2. Pertanyaannya, kalau memesan Grab pas jam istirahat, bukannya sama saja kayak orang tua bawain makanan dari rumah, kenapa tidak boleh? Jawaban yang dapat kami berikan adalah, makanan yang dibawakan oleh orang tua tentu saja berbeda dengan makanan yang dipesan melalui aplikasi online seperti GrabFood. Makanan yang dibawakan oleh orang tua tentunya sudah terjamin kehigienisannya, serta orang tua akan memastikan untuk memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan apabila terjadi sesuatu setelah siswa mengkonsumsi makanan tersebut, maka orang tua siswalah yang akan mempertanggungjawabkannya. Sedangkan apabila kita memesan makanan melalui GrabFood, sulit bagi kita untuk memastikan atau menjamin hal-hal tersebut. Baik, pada pertanyaan nomor 4, dari siswa atas nama Made Mutiara Adinda Ayuningrat, kelas 12 IPA 7. Pertanyaannya yaitu, kenapa sekolah melarang siswa untuk memesan makanan melalui GrabFood? Sesuai yang teman saya katakan sebelumnya, pada buku saku siswa SMA Negeri 1 Singaraja tentang klasifikasi makanan dan minuman pada pasal 28 berbunyi bahwa siswa tidak diperbolehkan memesan makanan dari luar sekolah melalui aplikasi online. Hal ini dilarang karena apapun yang masuk dalam lingkungan sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab sekolah. Jadi bila ada makanan yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab sekolah. Bila siswa memesan makanan online, sekolah tentu tidak dapat menjamin kehigienisan makanannya dan kehigienisan minuman tersebut. Maka dari itu, sekolah melarang siswanya untuk membeli makanan atau minuman melalui GrabFood. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 dari Komang Sevira Tricahyani dari kelas 11 IPA 3. Apakah akan ada sanksi atau hukuman jika ada siswa yang ketahuan memesan makanan lewat GrabFood? Menurut Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Singaraja, Ibu Luh Karsiniasih, SPD, aturan mengenai memesan makanan online telah tertera jelas pada buku saku siswa SMA Singaraja
pada pasal 28 mengenai klasifikasi makanan dan minuman. Apabila ada siswa yang melanggar hal tersebut, hal pertama yang akan dilakukan adalah dengan memperingatinya. Namun, bila siswa tersebut lagi melakukan hal tersebut, maka ia akan diserahkan pihak sekolah lalu kesiswaan. Selanjutnya, Jadi, yang dapat kami simpulkan dari pembahasan kali ini adalah larangan penggunaan aplikasi GrabFood oleh sekolah menimbulkan banyak pro dan kontra dari siswa. Tetapi, tentu saja sekolah memiliki alasan yang kuat untuk melarang penggunaan aplikasi ini jika dilihat dari aspek kesehatan. Pihak sekolah dapat melakukan pengawasan makanan dan minuman sehingga dapat menjamin kehigienisannya. Baiklah, demikian literasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selain itu, terima kasih juga sudah mengikuti literasi bersama kami pada hari ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.